Three, two. Halo guys, kenalin nama aku Anita Firdausi Nisa. Aku merupakan salah satu mahasiswa program studi hubungan masyarakat di Politeknik LP3 Bandung. Jadi kali ini aku bakal ngasih kesan pesan tentang selama aku belajar PR campaign di semester 4 ini. Oke, dari awal aku belajar PR campaign ini tuh apa ya? Banyak banget pelajaran yang udah diberikan oleh Bapak Fari Arif Rahman yang sangat luar biasa sekali. Jadi di awal aku belajar tentang bagaimana cara membranding diri sendiri gitu. Bagaimana sih personal branding yang baik? Kita juga diajarin soal bagaimana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Lalu menggabungkannya menjadi suatu keunikan atau sesuatu yang bisa ditonjolkan sehingga orang lain tuh bisa tahu loh kalau misalnya aku kan suka nyanyi, suka apa. Nah, itu hal yang bisa ditonjolkan oleh diri aku sehingga aku bisa membranding diri aku kalau aku tuh si paling nyanyi misalnya atau si paling wangi atau dan lain sebagainya. Nah, itu tuh di awal pembelajaran kita belajar tentang personal branding itu. Lalu setelah itu kita juga belajar tentang SWOT. Nah, si SWOT ini sampai sekarang tuh tidak ada berhenti-berhentinya ya, masih tetap berjalan dan itu luar biasa sekali. Jadi dimulai dari analisis kepada diri sendiri, jadi kita analisis ke sebuah perusahaan, kita juga menganalisis bagaimana sih di situ tuh kita tahu tentang kekuatan perusahaan, kelemahan, terus peluang yang bisa kita ambil dan juga tantangan saat kita melakukan kampanye, dan itu dijelaskan juga dan kita bagi lagi jadi 3 matriks, ada matriks 1, 2, dan 3. Lalu setelah itu kita belajar strategi. Nah, gimana sih setelah kita merumuskan si SWOT-nya itu, lalu kita memilih target, kita memilih objektif untuk mencapai kampanye itu, kita juga membuat strategi. Nah, si strateginya itu apa aja gitu yang bisa membuat kita mencapai si kampanye tersebut, dan itu bersifat general karena akan dilakukan di taktik sebagai action dalam kampanye yang kita buat. Dan tadi lupa diinformasiin kalau misalnya perbedaan kampanye dengan kegiatan PR lain itu, kalau kampanye itu berjangka ya, jadi ada jangka waktu tersendiri, jangka waktu tertentu. Misalnya kayak goals gitu ya, menjadikan Politeknik AP3I Bandung menjadi politeknik yang paling nomor 1 di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, itu tuh, dan biasanya periode waktunya itu gak terlalu lama gitu kalau kampanye itu, beda dengan kegiatan PR yang lainnya. Kalau dampak PR campaign bagi diri aku sendiri gitu ya, kalau menurut aku tuh itu tuh banyak banget. Yang pertama, aku jadi asalnya nggak tahu jadi tahu gimana sih campaign itu. Terus karena memang tugas campaign tuh semuanya project, jadi kita tuh banyak action gitu dibanding kita dengerin teori. Cuma emang di awal kita dengerin teori dulu kan, cuman pas udah dipraktekin jadi kayak lebih ngerti aja gimana sih gitu ini apa sih merealisasikan si teori yang udah disampaikan oleh dosen gitu. Jadi kayak lebih keinget-inget aja gitu, kayak sampai sekarang analisis SWOT, analisis SWOT, analisis SWOT itu tuh kayak bener-bener tertanam gitu di pikiran. Kesan dan pesan. Kalau kesan dan pesan apa ya, banyak banget kesannya. Luar biasa banget sih campaign ini ya. Bagi aku pribadi gitu, aku sampai kadang pengen nangis gitu, kayak apalagi kalau misalnya lagi capek sama mata kuliah yang lain. Terus si campaign ini teh ada
dan tugasnya teh project sama kelompok, terus deadline-nya bentar lagi, dan itu tuh sangat luar biasa kesulitan. Capek hati lah gitu, apalagi misalnya kerja kelompok beda ya sama kalau misalnya kita ini sendiri gitu. Nah kalau kelompok tuh kan kadang ada masalah, si ini susah lah, yang ini gak mau ngerjain atau susah di follow up, terus kayak kadang ngerasa capek sendiri, terus baper, terus kayak sampai ke nangis aja gitu. Kadang tuh kayak ya Allah aku harus kayak gimana gitu, kayak kenapa sih gitu. Sempet juga sih aku sebel dan kayak kenapa sih harus ada PR campaign ini gitu, kayak kenapa sih udahlah nggak usah kampanye gitu. Cuman ya gimana lagi kan, udah tugas gitu. Tapi alhamdulillahnya ya capek-capek juga, cuma prosesnya itu loh yang memang bikin greget dan gitu. Kadang kayak jadi males aja gitu. Tapi dibalik itu semua banyak pelajaran sih yang diambil gitu. Dan apa ya, karena si prosesnya yang sulit itu jadi ngebuat kita lebih ingat gitu ke PR campaign dibanding dengan mata kuliah lain gitu. Karena banyak kejadian-kejadian yang bukan tidak terduga ya, kayak bikin greget, bikin kesel. Karena dan itu gitu yang bikin aku ingat terus sama PR campaign. Kalau PR campaign tuh pasti inget itu SWOT, strategi, taktika, dan lain sebagainya gitu. Cuman dampak positifnya juga gitu, jadi lebih ingat dan kayak lebih paham aja gitu cara kita menganalisis kan. Karena biasanya kita kalau misalnya belajar tuh cuma hari itu doang kan, kesananya udah lupa gitu. Nah bedanya di PR campaign tuh kayak terngiang gitu. Mungkin untuk pesannya semoga aku bisa menjadi lebih baik lagi, dan semoga aku bisa memahami campaign ini. Terus mungkin kalau untuk PR campaignnya semoga lebih baik lagi lah ke depannya, apalagi buat nanti anak dua-dua gitu ya. Pastikan dituntut untuk lebih berpikir out of the box gitu. Aku aja ini teh kayak nggak tau lah mikir out of the box teh gimana. Terus mungkin dari segi penilaian mungkin dipermudah aja ya, jadi kan kita juga udah berproses gitu ya, jadi rada dikasih dikit lah gitu biar kita teh semangat buat bikin campaignnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan tentang PR campaign, tentang suka duka, tentang kesan dan pesan selama belajar PR campaign di LP3I ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.